Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku, Metar Melita. Sebelum kalian mulai nonton video ini, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video aku ya. Thank you! Oke guys, jadi di kesempatan kali ini aku mau share ke kalian tips manajemen waktu ala aku sendiri. Jadi sebenarnya nggak mutlak, cuman ini berdasarkan pengalaman aku aja, manajemen waktu selama aku kuliah, selama aku sekolah, dan it works. Jadi memang ini adalah pegangan aku selama ini yang selalu aku terapkan dalam kehidupan pendidikan aku gitu. Menurut aku, manajemen waktu itu sangat penting karena bisa ngebantu hari-hari kalian jadi bisa lebih efektif, lebih tersusun, dan juga manajemen waktu tuh menurut aku punya dampak yang positif banget sih untuk hidup aku, karena kedepannya di masa depan kita pasti manajemen waktu itu akan selalu terpakai, entah itu di kehidupan pendidikan, kehidupan pekerjaan, bahkan kehidupan rumah tangga, itu pasti banget akan terus kepake. Jadi menurut aku dengan mengasah skill manajemen waktu kita sejak kecil itu benar-benar membuat kita jadi terbiasa gitu dengan kondisi yang sangat padat, di mana ada beberapa pekerjaan langsung dalam satu waktu. Kalau kalian punya manajemen waktu yang bagus, pasti kalian bisa survive. So here it is, 5 tips manajemen waktu ala Metar Melita. Tips nomor 1, ini adalah salah satu yang paling penting banget yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus bikin goals kalian, tentukan goals kalian, susun planningnya untuk mencapai goals kalian, dan juga susun skala prioritas. Menurut aku tips ini sangat-sangat works di aku dan sangat-sangat efektif, efisien, dan juga useful banget untuk kehidupan aku selama ini gitu. Karena dengan aku menyusun itu, aku jadi nggak keteteran, dan juga aku jadi nggak lupa. Karena kan aku suka lupa nih, aduh jadwalnya hari ini ngapain ya, aku harus ngapain ya, tugas apa aja yang mau aku selesaiin ya. Jadi kayak kalau aku punya planning tuh aku jadi bisa look back, terus aku lihat, oh iya aku harus ini, jadi bisa lebih tersusun, lebih terencana, jadinya akunya juga jadi lebih produktif gitu. Setiap harinya tuh aku pasti akan menyusun apa aja yang aku lakuin. Goals hari ini, aku mau tugas ini selesai semua dalam satu hari. Planning, gimana ya cara aku bisa mencapai goals itu, aku harus nge-plan. Jadi dalam jeda waktu segini sampai jam segini aku akan ngerjain yang ini. Jeda waktu segini sampai jam segini aku akan ngerjain ini. Terus aku juga atur jadwal waktu untuk aku main, untuk aku istirahat, untuk aku belajar. Jadi nggak yang belajar terus, nggak. Karena manajemen waktu itu bukan soal belajar, tapi juga harus ada alokasi waktu untuk beristirahat, kayak gitu. Selain itu, kalian juga harus susun strategi dan juga susun prioritas kalian. Karena kalau misalnya kalian udah menyusun jadwal, tapi prioritas kalian main dulu, ya sama aja bohong. Jadi kayak prioritas kalian tuh lebih urgent mana sih, tugas yang mana yang deadline-nya lebih dekat, atau tugas manakah yang lebih urgent gitu. Itu juga harus disusun. Jadi nggak cuma planning aja, tapi juga harus ada strategi dan juga prioritas yang tepat. Yang kedua, ini juga harus banget kalian ikutin. Kalian jangan pernah buang-buang waktu, jangan pernah menunda, dan juga tetap fokus. Aku pernah sih ada di posisi dimana aku tidak memanajemen waktu aku dan aku memanajemen waktu aku. Itu rasanya sangat-sangat berbeda. Menurut aku jangan buang-buang waktu itu bener-bener penting banget ya. Biasanya kan kita menggunakan waktu kita itu kebanyakan main handphone. Menurut aku handphone itu adalah salah satu teknologi yang cukup membantu, tapi di satu sisi dia bisa menjadi toxic kalau kita bermain terlalu lama. Jadi menurut aku jangan terlalu bermain handphone terlalu lama. Kalau belajar pun aku mengusahakan selalu menggunakan buku atau laptop. Karena kalau misalnya aku belajar di handphone, jadinya nggak efektif. Ada pesan masuk nih, aku jadi pengen baca gitu loh. Jadi mendingan disimpan aja, belajar lewat laptop. Tapi laptop juga, aku juga matiin internetnya, aku nggak buka-buka YouTube, hanya buka slide PPT atau slide Word, PDF yang bener-bener jadi bahan pembelajaran aku. Kalau kalian mau belajar di HP ya silakan, tapi saran aku sih kalian harus matiin mobile datanya ya, atau matiin internetnya. Karena setiap ada pesan dari sosial media itu sangat-sangat mengganggu fokus kita. Jadi ya itu, jangan buang waktu, karena membuang-buang waktu itu bisa membuat kita jadi tidak fokus gitu. Terus usahakan juga jangan menunda, karena menunda pekerjaan itu membuat kita akan semakin menunda. Kamu menunda pekerjaan hari ini akan kamu tunda juga di esok hari. Jadi lebih baik kamu mengerjakan sekarang secepat mungkin, jangan mikirin hal-hal yang gak penting, terus aja fokus pada hal yang mau kamu kerjain. Misalnya kamu ada tugas nih besok dikumpulin, tapi kamu juga lagi pengen main sama teman-teman, saran aku lebih baik tugasnya diselesaikan dulu.
Karena kalau misalnya tugasnya diselesain dan kalian nanti akan mau main, kalian pasti akan semakin semangat ya, semakin semangat. Aduh, bentar lagi mau main. Oke, tugasnya beresin dulu ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalian main dulu baru belajar, ujung-ujungnya jadi males. Kalian udah main, mau belajar pun rasanya aduh mager, pegel. Jadi udah bawaannya tuh udah fun duluan. Jadi prinsip aku selalu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tugas dulu, main kemudian. Yang ketiga, ini juga penting banget. Kalian harus belajar membuat keputusan dengan cepat. Kalian harus bisa menjadi leader atas diri kalian sendiri. Aku adalah tipe orang yang cukup lama dalam membuat keputusan. Sebenarnya tips nomor 3 ini tuh belum terlalu works di aku. Karena aku mau beli barang aja, memutuskannya bisa lebih dari 1 hari. Jadi aku pun cukup lama sih untuk mengambil keputusan, banyak menimbang-nimbangnya. Tapi semakin harinya aku semakin harus terus diasah. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak mikir, ujung-ujungnya ya buang-buang waktu lagi. Jadi itu tadi balik lagi ke tipsnya nomor 2. Jadinya ya kita akan terus membuang waktu untuk memikirkan hal-hal yang gak perlu. Kalau misalnya kalian bingung untuk membuat keputusan, kalian ambillah 2 solusi terbaik. Kalian cari plus minusnya dalam masing-masing solusi itu, cari negatif paling sedikit, cari positif paling banyak, kalian langsung pilih keputusan itu. Jadi harus berani mengambil keputusan. Walaupun ada resiko ke depan yang akan kalian hadapi, mau gak mau kalian harus bikin keputusan. Artinya kan kalian bisa memimpin diri kalian sendiri, mengendalikan diri kalian sendiri, bisa dibilang ke depannya itu akan melatih leadership skill kalian. Kalau kalian nggak bisa menjadi leader atas diri kalian sendiri, kalian juga nggak akan bisa menjadi leader atas orang lain. Tips keempat, di samping kalian belajar, kalian juga harus istirahat ataupun refreshing. Biasanya kalau aku udah penat belajar, aku akan refreshing, misalnya dengan cara nonton film, movie, atau drama, atau bisa juga kayak jalan-jalan sama temen, atau baca buku, atau aku kan juga ada organisasi di kampus, jadi aku ikut organisasi itu untuk melepaskan penat gitu. Terus juga dengerin musik juga adalah salah satu cara yang aku lakukan juga kalau aku lagi penat. Tapi aku menghindari tidur di saat aku penat. Mungkin untuk kalian bisa lakukan cara tidur gitu. Tapi kalau aku nggak, karena aku itu tipe orang yang kalau tidur siang itu akan kebablasan sampai pagi. Jadi alasan kenapa aku jarang banget tidur siang itu karena aku akan sulit bangun. Aku bakalan susah banget bangunnya. Dan kalian ngerasa nggak sih kalau tidur siang itu pas kalian bangun tuh kayak dunia kayak beda aja gitu. Kayak ini tuh jam berapa ya? Ini masih pagi atau udah sore? Jadi kayak apa ya namanya ya? Bukan jet lag ya, tapi kayak lebih membingungkan aja kalau kita tidur sore dan kita bangun. Kayak aneh menurut aku. Tapi menurut aku kalau kalian yang terbiasa dengan tidur siang untuk melepaskan penat, kalian bisa lakukan itu. Karena itu juga salah satu cara untuk kalian beristirahat. Istirahat itu menurut aku adalah salah satu bagian dari manajemen waktu. Karena manajemen waktu itu bukan soal belajar, bukan soal tugas, tapi soal bagaimana mengatur waktu kalian supaya lebih efektif. Efektif itu pasti harus diseling dengan istirahat. Karena otak kalian kalau udah penuh, dia juga butuh istirahat. Tips kelima, cari motivasi. Menurut aku, motivasi itu penting banget ya. Karena kalau kita lagi ngerjain tugas nih, terus kita nge-stuck, terus kita akhirnya give up. Tapi kalau kita ngobrol sama orang, cari motivasi baru dari orang-orang, atau dari quotes-quotes, atau dari anything lah yang bisa memotivasi kalian, itu menurut aku sangat efektif sih. Motivasi itu sangat-sangat diperlukan ya, apalagi kalau kalian lagi banyak banget tugas dalam satu waktu, brek, semuanya langsung dalam satu waktu harus selesai. Itu perlu motivasi sih. Kita perlu ngobrol dengan orang, belajar dari pengalaman orang lain juga, mencari inspirasi, mendapatkan support dari orang-orang. Itu menurut aku juga salah satu yang harus diperhitungkan juga ya. Karena manajemen waktu itu bukan soal menjadi individualistik atas diri kita sendiri, tapi juga kita harus bisa menerima advice dari orang lain juga. Kita harus juga bisa menerima support dan juga bantuan dari orang lain. So, itu aja 5 tips manajemen waktu dari aku. Semoga bisa memotivasi, menginspirasi kalian, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you for watching guys, and see you in another videos. Bye guys!